Selamat siang, Bu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang use case dan naratif use case dari sistem penggajian. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Niwendila Juniarti, Gusnia, Nenik Sentia, dan Susilawati. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke materi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu latar belakang permasalahan. Penggajian di kantor desa Mapin Kebak adalah penggajian non-PNS yang dibebankan pada ADD atau alokasi dana desa. Menurut observasi, kantor desa Mapin Kebak dalam mengelola data gaji karyawan masih menggunakan Microsoft Excel, sehingga sering sekali terjadi kesalahan dalam mengelola data menghitung gaji karyawan. Hal ini tentunya menghambat proses kinerja bendahara. Sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi di kantor desa Mapin Kebak, maka dibutuhkan suatu penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perancangan sistem informasi yang dapat mendukung pembuatan laporan penggajian pada kantor desa Mapin Kebak. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mampu meningkatkan efektivitas kinerja di bagian administrasi, serta dapat menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengambil judul yang diangkat pada penelitian ini adalah Perancangan Sistem Informasi Penggajian pada Kantor Desa Mapin Kebak. Selanjutnya ada pengertian use case dan naratif use case. Diagram use case atau use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan suatu sistem yang akan dibuat. Use case diagram ini mampu menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Selain itu, diagram use case ini secara sederhana digunakan untuk memahami fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan definisi dari naratif use case ini, naratif use case ini adalah deskripsi tertulis mengenai peristiwa-peristiwa bisnis dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan suatu tugas. Naratif use case ini juga merupakan salah satu dari diagram UML yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang fungsionalitas suatu bisnis yang di dalamnya melibatkan sebuah sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini terdiri dari 4 aktor, yaitu admin, bendahara, kepala desa, dan juga pegawai. Untuk admin di sini bertugas atau admin sendiri bisa melakukan login, input data user, input data jabatan, input data gaji, input data pegawai. Kemudian untuk aktor bendahara sendiri juga bisa melakukan login, mencetak laporan penggajian, dan melihat laporan penggajian. Untuk kepala desa sendiri juga bisa mengakses atau melakukan login, melihat laporan penggajian. Kemudian untuk pegawai sendiri itu bertugas untuk menginput absensi dan melihat rekap absensi dan juga mencetak slip gaji. Untuk kepala desa di sini bisa melihat atau mengakses laporan atau laporan-laporan yang dibutuhkan, seperti melihat laporan penggajian, melihat rekap absensi, dan juga melihat data pegawai tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang naratif use case yang dimulai dengan login. Di mana use case-nya ini berisi informasi tentang nama use case yang akan didetailkan. Yang pertama itu ada login. Untuk ID-nya UC01 itu use case 01 karena ini adalah yang pertama. Selanjutnya ada importance level, di mana di sini levelnya berisikan informasi tentang seberapa penting atau kritikal use case yang akan dibuat. Di sini kami mengambil level middle.
Selanjutnya untuk primary aktornya berisi informasi tentang pengguna atau aktor yang menjalankan use case tersebut, di mana di sini ada user, pegawai, bendahara, dan kepala desa. Untuk use case tipenya kami kosongkan. Selanjutnya ada stakeholder dan interest. Di sini juga kami kosongkan. Selanjutnya ada brief description yang merupakan informasi tentang use case secara umum. Di sini ada use case yang menggambarkan kegiatan dari login ke dalam sistem yang memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman utama. Selanjutnya ada trigger, di mana trigger ini berisikan informasi tentang tipe dari pemicu dari use case itu terjadi. Di sini ada use case ini menggambarkan untuk pegawai, bendahara, dan kepala desa untuk login ke sistem. Selanjutnya ada tipe. Untuk tipenya sendiri yaitu eksternal. Selanjutnya ada relationship. Di sini kita kosongkan juga. Association-nya juga kita kosongkan. Dan include-nya sendiri yaitu kita melakukan penginputan data, mengisi absensi, melihat data pegawai, melihat rekap absensi, melihat laporan penggajian, mencetak laporan penggajian, mencetak slip gaji. Untuk extend-nya sendiri yaitu kita bisa mengubah password dari akun tersebut. Sedangkan generalization-nya kosong. Untuk normal flow of event-nya di sini ada jika user belum login, maka akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk menginputkan username dan menginputkan password. Baru selanjutnya kita bisa login. Selanjutnya ada subflow. Subflow di sini kami kosongkan. Yang terakhir ada alternatif atau exceptional flow, berisi username dan password yang salah. Selanjutnya ada naratif use case yang kedua yaitu input data user. Di input data user ini berisi use case name-nya input data user, primary-nya adalah bendahara, untuk ID-nya sendiri use case 02 karena ini adalah yang kedua, sedangkan untuk importance level-nya middle. Sedangkan untuk stakeholder dan interest-nya sendiri, yaitu use case ini menggambarkan bagaimana user bisa menginputkan data pada sistem seperti nama, jabatan, dan lainnya. Sedangkan untuk brief description-nya sendiri, use case ini menggambarkan kegiatan menginput data user. Untuk trigger, use case ini dilakukan pada saat setelah login kemudian memilih data pegawai. Untuk tipe sendiri yaitu tipenya eksternal, relationship-nya dikosongkan, association-nya bendahara, include dikosongkan, extend-nya dikosongkan, generalization-nya dikosongkan. Untuk normal flow of event-nya sendiri yaitu kita bisa memilih menu input data, kemudian sistem akan memunculkan tampilan halaman tambah user. Selanjutnya kita bisa mengisi data dan selanjutnya memilih tombol simpan. Untuk alternatif dan exceptional flow-nya sendiri yaitu jika ada data double, maka akan ada instruksi bahwa data sudah ada. Sedangkan jika ada data yang belum terisi, maka akan keluar instruksi bahwa data belum lengkap. Selanjutnya ada input data jabatan. Untuk use case name-nya sendiri yaitu input data jabatan. Untuk ID-nya use case 03 karena ini naratif case yang ketiga. Sedangkan untuk importance level-nya sama, tetap middle. Untuk primary aktornya bendahara. Untuk stakeholder dan interest-nya, use case ini menggambarkan bagaimana pegawai bisa menginputkan data jabatan pada suatu sistem. Untuk brief description-nya, use case ini menggambarkan kegiatan menginput data jabatan pegawai. Untuk trigger-nya sendiri, use case ini dilakukan pada saat setelah login, kemudian memilih menu data pegawai. Untuk tipenya sendiri sama, eksternal. Untuk association-nya bendahara. Sedangkan untuk normal flow of event-nya yaitu dimulai dari login, kemudian kita pilih menu data jabatan, kemudian kita pilih tambah jabatan. Setelah kita klik menu tambah jabatan, kita akan menginputkan jabatan, kemudian klik menu simpan. Untuk subflow-nya sendiri kosong, alternate dan exceptional flow-nya kosong.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan untuk di naratif use case di bagian input data pegawai. Untuk nama use case-nya sendiri itu adalah input data pegawai dengan ID use case 04 karena naratif ini merupakan urutan yang ada di nomor 4. Kemudian untuk di import test levelnya middle. Kenapa bisa middle? Karena sebelum kita menentukan ada high, middle, sama low, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus disesuaikan. Seperti itu. Saya memilih middle karena aplikasi saya ini dibilang berisiko iya, dibilang tidak ya, seperti itu, makanya kita milih middle. Kemudian untuk primary key aktornya itu kenapa kita memilih bendahara, karena ini pada saat pegawai menginputkan data, bendahara juga bisa melihat data dari pegawai yang menginputkan tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada stakeholder and interest, di mana use case ini menggambarkan bagaimana pegawai dapat menginputkan datanya pada sistem yang dapat dicek oleh bendahara. Mulai dari pegawai itu menginputkan nama, nomor pegawai, dan lain-lainnya. Kemudian untuk brief description-nya, use case ini menggambarkan kegiatan untuk penginputan data pegawai. Trigger ini merupakan use case dilaksanakan setelah melakukan login dan mengisi absensi. Tipenya eksternal karena pekerjaannya eksternal dan dibantu oleh orang asli. Habis itu kemudian di sini ada asessionnya itu adalah bendahara. Untuk normal flow, subflow, alternate, expansional flow ini dikosongkan. Memang dikosongkan karena kita tidak, jika misalnya seumpamanya pegawainya itu menginputkan data itu akan dideteksi pada saat dia login tadi, seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan di melihat data pegawai, di mana setelah pegawai melakukan penginputan, tentunya untuk primary key aktornya seperti bendahara dan kepala desa ini akan melihat data pegawai itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Makanya di sini ada kenapa use case-nya itu ada melihat data pegawai, yang dimana ini importance levelnya itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena tingkat kebocoran data dari pegawai ini juga tinggi, seperti itu. ID-nya use case nomor 5. Kemudian stakeholder dan interest-nya adalah use case ini menggambarkan bahwa selain sistem dapat menginput data, sistem juga dapat menampilkan data yang sudah diinputkan. Kemudian selanjutnya ada brief description. Use case ini menggambarkan kegiatan jika bendahara dan kepala desa ingin melihat data pegawai. Kemudian trigger merupakan use case ini dapat dilakukan pada saat pegawai sudah selesai melakukan penginputan datanya. Jadi, untuk bendahara dan kepala desa yang ingin melihat data pegawai, ini pegawai tersebut harus selesai menginputkan data diri pegawai tersebut, baru bisa dicek oleh bendahara dan kepala desa. Kemudian ini tipenya adalah eksternal. Association-nya ini itu seperti siapa aja yang bisa melihat data dari pegawai tersebut. Data yang bisa melihat data pegawai tersebut adalah bendahara dan kepala desa. Untuk normal flow-nya sendiri itu adalah alur bagaimana melihat tampilan data pegawai tersebut. Itu dimulai dari pertama kita adalah login, kemudian kita pada beranda kita akan pilih lihat data pegawai, kemudian klik nama pegawai yang ingin kita lihat datanya. Subflow-nya di sini kosong, kemudian alternate atau expansional flow-nya ini adalah data pegawai tidak tersedia. Kenapa di sini alternate-nya data pegawai tidak tersedia? Karena seumpamanya kalau misalnya ada pegawai nama yang salah atau double gitu,
itu masuknya ke data pegawai tidak tersedia. Kemudian di sini selanjutnya ada naratif use case mengisi absensi, yang dimana primary key aktornya ini adalah pegawai, karena yang mengisi absensi ini yang diutamakan adalah pegawai. Untuk use case, ID use case-nya itu adalah nomor 6. Yang di stakeholder-nya dan interest-nya, use case ini menggambarkan bahwa pegawai bisa melakukan absensi dengan menggunakan sistem. Brief description ini merupakan use case ini menggambarkan pegawai melakukan absensi. Jadi sebelum pegawai ingin menerima slip gaji atau laporannya, pegawai harus mengisi absensinya terlebih dahulu. Kemudian trigger di sini use case ini dilakukan pada saat telah selesai melakukan penginputan data pegawai. Kemudian tipenya adalah eksternal, association-nya adalah pegawai. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case dari melihat rekap absensi. Di sini untuk nama use case-nya adalah melihat rekap absensi. Untuk ID-nya menggunakan UC07. Untuk importance levelnya menggunakan high. Untuk primary aktornya adalah pegawai, bendahara, dan kepala desa. Untuk use case tipenya kami kosongkan. Stakeholder and interest adalah use case untuk menggambarkan setelah kita melakukan penginputan absensi. Bisa juga melihat rekapan absen selama 1 bulan bekerja. Untuk brief description, pada use case ini, primary aktor akan melihat kegiatan-kegiatan atau proses pencatatan absensi. Untuk trigger, use case ini dapat dilakukan pada saat setelah melakukan login pada user. Untuk tipenya menggunakan eksternal. Untuk relationship-nya kami kosongkan. Untuk asosiasinya terdiri dari pegawai, bendahara, kepala desa. Untuk include-nya kami kosongkan. Extend dan generalization-nya juga kami kosongkan. Kemudian untuk normal flow-nya itu dimulai dari misalnya untuk kepala desa ingin melihat rekap absensi, maka untuk flow atau alurnya itu dimulai dari login pada user, memasukkan username dan password, kemudian mencari rekapan absensi, pegawai yang mana yang akan dilihat rekapan absensinya, kemudian cari nama pegawai, dan menampilkan rekapan absensi. Kemudian untuk subflow sama alternatif atau exceptional flow-nya kami kosongkan. Selanjutnya yaitu use case melihat laporan penggajian. Untuk nama use case-nya sendiri adalah melihat laporan penggajian. ID-nya UC08, importance level-nya high. Untuk primary aktornya adalah bendahara dan kepala desa. Untuk use case tipenya kami kosongkan. Stakeholder and interest juga kami kosongkan. Untuk brief description, pada use case ini memperlihatkan laporan gaji dari pegawai. Trigger, use case ini dapat diakses setelah melakukan login. Untuk tipenya adalah eksternal. Relationship-nya kami kosongkan. Untuk asosiasinya terdiri dari bendahara dan kepala desa. Untuk include, extend, dan generalization itu kami juga kosongkan. Kemudian untuk normal flow atau alurnya itu dimulai dari login, memilih menu laporan gaji, dan juga laporan gaji tersebut akan ditampilkan. Untuk alur-alur ini bisa diakses oleh bendahara
dan kepala desa selaku dari primary aktornya. Untuk subflow atau alternatif exceptional flow-nya kami kosongkan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada use case name mencetak laporan penggajian dengan ID use case 09 dan importance level high. Untuk primary aktornya sendiri yaitu ada bendahara dan use case tipenya kita kosongkan. Selanjutnya stakeholder dan interestnya, use case ini menggambarkan selain bisa menginput dan melihat, kita juga dapat melakukan pencetakan laporan penggajian. Untuk brief description-nya sendiri, use case ini merupakan kegiatan yang menggambarkan pencetakan laporan penggajian sebelum mencetak slip gaji. Untuk trigger-nya, use case ini dilakukan pada halaman laporan penggajian setelah melakukan login. Untuk tipenya yaitu internal, relationship-nya dikosongkan, untuk association-nya yaitu ada bendahara, untuk include-nya dikosongkan, dan extend-nya juga dikosongkan. Untuk selanjutnya ada generalization juga dikosongkan. Selanjutnya normal flow of event-nya yaitu dimulai dengan login, masuk ke menu setting, dan selanjutnya memilih cetak laporan gaji, kemudian klik OK. Untuk subflow dan alternate exceptional flow-nya itu dikosongkan. Terakhir ada pada naratif use case terakhir ada mencetak slip gaji. Use case timnya itu mencetak slip gaji. Primary aktornya adalah bendahara dan pegawai. Stakeholder and interestnya yaitu use case ini menggambarkan selain bisa menginput dan melihat, kita dapat juga melakukan pencetakan slip gaji yang diterima oleh pegawai. Brief description-nya yaitu use case ini menggambarkan kegiatan untuk mencetak slip gaji. Trigger-nya itu dapat diakses dalam halaman laporan penggajian. Tipenya yaitu internal, alternate atau exceptional flow. Jika diklik cancel, maka user akan membatalkan memproses pencetakan slip gaji. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.